Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku khususnya kelas 12 yang sebentar lagi kalian akan ujian satuan pendidikan atau dulu istilahnya yaitu USPBK yang akan pelaksanaan insya Allah pada bulan Maret. Materi pada hari ini Bapak akan menyampaikan pendalaman fisikanya untuk kelas 12 MM. Yang pertama yaitu tentang besaran dan satuan. Besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau kuantitatif, contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Sedang mengukur sendiri yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan satuannya, di mana besaran fisika terdefinisi jika ada nilainya, maksudnya besarannya, dan ada satuannya. Contohnya adalah panjang jalan 10 km, di mana kilometer menunjukkan nilainya, sedangkan 10 adalah menunjukkan nilai, ada nilainya, sedangkan kilometer adalah satuannya. Satuan ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan, contohnya meter, kilometer termasuk satuan panjang, detik, menit atau jam termasuk satuan waktu, gram, kilogram untuk satuan massa dan sebagainya. Sedangkan sistem satuan ada dua macam, sistem metrik yaitu MKS, yang kedua adalah CGS. Kalau MKS itu kepanjangan dari meter, K kilogram, S sekon, sedangkan CGS sentimeter, gram, sekon. Sistem non metrik yaitu sistem British. Satu sistem internasional sistem satuan MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini adalah ada 7 besaran pokok yang berdimensi dan 2 besaran pokok yang tak berdimensi. Besaran pokok dalam satuan sistem internasional ada 7, bisa Bapak lihat lagi, mengingatkan kembali lagi di kelas 10. Besaran pokok panjang, satuannya meter, singkatan yaitu M, dimensinya L, diingat-ingat anak-anakku. Yang kedua massa, satuannya kilogram, singkatan kg, dimensinya M, dan seterusnya. Berikutnya besaran pokok tak terdimensi. Berdimensi besaran pokok satu yaitu sudut datar dan sudut ruang. Berikutnya yaitu dimensi, adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Sedangkan guna daripada dimensi sendiri, satu untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi sebagai berikut. Yang pertama adalah dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Apabila jelas sendiri contohnya yaitu tidak menggunakan nama khusus, kecepatan meter per detik, sedangkan luas yaitu meter persegi. Mempunyai nama khusus, contohnya gaya, satuannya Newton, lambangnya N, energi, satuannya Joule, lambangnya J, daya, watt, W, frekuensi, Hertz atau F. Berikutnya adalah besaran turunan dan dimensi. Ulangi lagi ya, sekalian lagi anak-anakku, yaitu besaran pokok contohnya luas, yaitu panjang kali lebar, sehingga dimensinya L pangkat 2. Sedang volume panjang kali lebar kali tinggi atau L pangkat 3. Panjang itu satuannya meter, lebar juga meter, sedang tinggi juga meter. Massa jenis ada yaitu massa dibagi volume, M dibagi L pangkat 3, atau kalau
naikkan L-nya yaitu M kali L pangkat min 3 dan seterusnya. Contoh soal, tentukan dimensi dan satuan dalam sistem internasional untuk besaran turunan berikut. Contohnya yaitu pertama adalah gaya, di mana gaya adalah massa kali percepatan. Massa itu M, sedang percepatan tadi sudah disampaikan Bapak yaitu L pangkat T pangkat min 2, sehingga dimensinya untuk gaya adalah M L T pangkat min 2, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah soal untuk persiapan USPBK. Yang pertama, kelompok besaran berikut yang merupakan besaran pokok. Jawabannya yaitu yang C, percepatan, kuat arus, dan gaya. Yang kedua adalah percepatan didefinisikan perubahan kecepatan yaitu meter per sekon suatu benda dalam selang waktu S tertentu, maka dimensi percepatannya adalah, kalian bisa lihat sendiri, kecepatan itu ada perpindahan atau S simbolnya, T adalah waktu 1 sekon, itu adalah dimensinya anak-anakku, sehingga percepatan itu sama dengan kecepatan dibagi waktu. Jawabannya yaitu yang B, L kali T pangkat min 2. Sedangkan untuk soal yang ketiga, hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 12,61 meter dan lebarnya 5,2 meter. Menurut aturan angka penting, luas lantai tersebut adalah, luas itu adalah panjang kali lebar. 12,61 itu adalah ada 4 angka penting dikalikan dengan 5,2 juga ada 2 angka penting, hasilnya 65,572. Di ringkas atau dibulatkan anak-anakku sehingga hasilnya yaitu 66 meter persegi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Kalian bisa perhatikan posisi awal daripada orang yang menarik balok atau lemari. Itu adalah terjadi perpindahan posisi awalnya, sehingga terjadi pergeseran sampai membentuk daripada jarak atau S. F-nya sendiri adalah gaya. Pada gambar ini terlihat seorang sedang menarik kotak dengan gaya konstan F yang menyebabkan kotak akan berpindah. Sehingga secara matematis usaha yang dilakukan orang tersebut adalah W sama dengan gaya kali S. S itu adalah perpindahan. Selanjutnya sebuah contohnya anak-anakku, peti memiliki gaya 500 Newton yang ditarik dengan tali sejauh 40 meter sepanjang lantai horizontal yang diberikan oleh seseorang. Tentukan usaha yang dilakukan yang A, jika tali sejajar dengan lantai mendatar. Yang B, jika tali membentuk sudut 30 derajat terhadap lantai. Langkah-langkahnya kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama yaitu mencatat hal yang diketahui dalam soal tadi. Contohnya gayanya atau F 500 Newton, delta X atau perpindahan 40 meter. Langkah kedua, menentukan persamaan yang akan digunakan yaitu menggunakan persamaan W sama dengan F kali delta X kali cos theta. Semua yang dibutuhkan oleh persamaan kita tulis. Selanjutnya seperti itu anak-anakku, sehingga dihasilkan untuk yang A adalah ketemu 20.000 Joule atau dipersingkat lagi yaitu 20 kilojoule. Sedangkan yang B yaitu 500 kali 40 cos 37, hasilnya yaitu 16 kilojoule. Contoh berikutnya, kalian perhatikan ilustrasi gambar dari mobil mainan berikut ini. Sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar F 20 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan gaya pada benda tersebut? Nah, ini anakku, masanya 10 kilo
gayanya 25, jarak yang ditempuh 4 meter, sehingga hasilnya yaitu 100 Joule. Selanjutnya, usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Sama tadi anak-anakku, tapi membentuk sudut. Kalian perhatikan ibu-ibu yang lagi menarik sebuah koper. Terlihat seorang sedang menarik koper dengan membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Secara matematis yang dikatakan oleh ibu tadi yaitu W sama dengan F kali S cos theta. Ini hasilnya F itu gaya, S perpindahan, theta sudut antara gaya dengan perpindahan, W yaitu usaha 1 Joule atau Newton kali meter. Contoh berikutnya tadi ibu anakku. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya seperti pada gambar, diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahan membentuk 60 derajat dan balok bergeser sejauh 3 meter. Langkah-langkahnya diketahui terlebih dahulu. Gayanya 22, sudut yang terbentuk 60 derajat, jarak yang ditempuh 3 meter. Hasilnya yaitu 33 Newton per meter atau Joule. Berikutnya, nomor 4, seekor kerbau menarik sebuah gerobak dengan gaya 400 Newton sejauh tertentu. Abaikan pengaruh gesekan. Jika usaha yang dilakukan oleh kerbau sebanyak 5000 Joule, maka jarak yang ditempuh berapa? Diketahui adalah F-nya ada 400 Newton. Untuk yang cari ada W atau usahanya yaitu W sama dengan F kali S, hasilnya yaitu 5000 dibagi 400 sehingga ketemu ya adalah 12,5. Selanjutnya, untuk sebuah mobil dengan massa 2000 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Usaha yang diperlukan untuk mengerem mobil tersebut hingga berhenti yaitu ketemunya adalah 100.000 Joule atau 100 kilojoule. Yang keenam, perhatikan gambar di bawah ini. Untuk memindahkan benda sejauh 10 meter, gaya melakukan usaha sebesar 100 Joule. Dalam hal ini besar gaya adalah berapa? Yaitu sebanyak ketemu dengan 20 Newton. Selanjutnya, sebuah benda bermassa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dari atas tanah seperti pada gambar di samping. Berapakah usaha yang dilakukan gaya berat pada saat ketinggian benda mencapai 10 meter? Nah, coba kalian perhatikan gambar itu, ilustrasinya di sampingnya anakku. Masanya 15 kilo, ketinggiannya 20 meter. Wis saat itu yang ditanyakan ketinggian paling mentok yaitu 10 meter sehingga W sama dengan F kali S. Sedangkan F ada massa kali gravitasi kita lihat 10 untuk ketinggiannya 10 sehingga ketemunya adalah 150 kali dengan 150 kali 10 ketemunya 1500 Joule. Selanjutnya nomor 8, sebuah benda 1 kilo dilempar ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah, yaitu kalian lihat sendiri jawabannya EP1 energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik kedua. Hasilnya ketemu energi kinetiknya sebesar 600 Joule. Berikutnya 9, benda bermassa 700 gram dilempar ke atas hingga mencapai ketinggian 9 meter. Perubahan energi potensial benda ketika benda pada ketinggian 5 meter sampai 9 meter adalah berapa? Gravitasinya 10. Hasilnya anak-anakku
delta EP maksudnya jumlah energi potensial, M kali G kali delta H yaitu 0,7 kali 10 kali 4 ketemu 28 Joule. Dan 10, berapakah energi potensial sebuah benda memiliki massa sebesar 10 kg yang berada pada ketinggian 1,2 meter jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ada penyelesaiannya anakku? Tuh hasilnya. Ya. Hasilnya demikian. Selanjutnya yang nomor 2, sebuah benda dilempar ke atas secara vertikal dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukan tinggi maksimum benda jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon. Kalian bisa lihat sama seperti tadi, soalnya ketemunya yaitu ketinggiannya 5 meter. Untuk contoh berikutnya, ketika ditarik gaya 40 Newton, sebuah pegas menegang. Ini adalah materi untuk elastisitas. Tentukan konstanta pegasnya. 2, pertambahan panjang pegas jika pegas ditarik dengan gaya sebanyak 50 Newton. Kalian bisa lihat sendiri. Itu adalah F sama dengan gaya K kali delta X perpindahan. Yang ditanyakan adalah konstantanya. K sama dengan F dibagi delta X atau perubahan. Berarti 40 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya dia itu 2000 Newton per meter. Yang kedua hasilnya adalah 2,5 cm. Berikutnya, contoh berikutnya, 2 buah pegas memiliki konstanta pegas 200 Newton per meter. Yang kedua adalah 600 Newton per meter dan ujungnya diberi beban sebanyak 2 kg. Tentukan pertambahan panjang pegas jika pegas disusun baik secara seri dan paralel. Kalian bisa lihat sendiri, diketahuinya sudah jelas. Hasilnya untuk yang A adalah 0,13 meter atau ketemu dengan 0,13 meter atau 13 cm. Yang kedua atau yang B ketemunya 2,5 cm. Berikutnya, 3 buah pegas dirangkai seperti gambar berikut ini. Yang K1 dan K2 itu adalah paralel, sedangkan K3 dan Kp-nya adalah seri. Nah, anakku, hasilnya adalah ketemu 6 dibagi 2 ketemu 3 Newton per meter. Berikutnya tentang ayunan atau bandul sederhana atau gelombang. Dan bandul ayunan sesuai gambar bergerak dari A ke C. Kalian perhatikan, dari A ke C itu termasuk setengah gelombang. Sehingga periodenya ayunan itu adalah berapa yang ditanyakan? Periode T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar itu adalah periode, T kecil adalah waktu, N itu jumlah banyaknya getaran. Sehingga diketahuinya adalah kalau F itu adalah fokus, N jumlah tadi, T kecil itu waktu. Jika oleh tanyakan periodenya, T besar sama dengan T dibagi dengan N. Yang ditempuh adalah 1/40 detik. Berarti 1/40 detik dibagi dengan setengah. Hasilnya adalah ketemu 1/20. Berikutnya, frekuensi suatu getaran 440 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm. Kecepatan gelombang itu berapa? Fokusnya yaitu adalah 440 Hz. Lambda atau kecepatan gelombang yaitu 0,75 cm. Yang ditanyakan kecepatannya. Sehingga F sama dengan lambda kali F. 0,75 kali 440. Ketemunya 330 meter per sekon. 15. Satu gelombang transversal merambat di udara dengan kecepatan 300 meter per sekon. Jika panjang gelombang bunyi 50 cm. Berapakah frekuensinya? Kalian bisa lihat sendiri. Untuk pembahasannya, hasil akhirnya adalah ketemu 600 Hz.
Berikutnya 16. Seorang yang bermata hipermetropi supaya dapat melihat dengan normal harus menggunakan kacamata yang kekuatan lensanya plus 2 dioptri. Itu kekuatan lensanya. Maka jarak yang terdekat yang dapat dilihat oleh orang tersebut tanpa kacamata berapa? Untuk menjawab ini, karena harus kita dulu, jarak baca orang normal itu adalah 25 cm atau S. Kalau kekuatan lensanya yaitu P, tadi kekuatan lensanya yaitu plus 2 dioptri. Yang ditanyakan yaitu titik dekat mata atau S aksen. Nah, karena bisa lihat sendiri, kekuatannya yaitu 100 dibagi dengan fokus. Saya tanyakan fokusnya, yaitu fokus sama dengan 100 bagi kekuatan lensa. Berarti 100 bagi 2, ketemunya 50 cm. Untuk 17, sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin cembung yang jarak fokusnya 30 cm. Letak dan sifat bayangannya yang dibentuk oleh cermin tersebut berapa? Diketahui adalah untuk ngulangi lagi 1 per S ditambah 1 per E aksen sama dengan 1 per fokus, dimana jaraknya yaitu 20 cm, fokusnya 30 cm. Letak bayangan dan sifatnya kalian bisa lihat sendiri hasilnya, yaitu ketemu nanti hasilnya adalah 12 cm ya. Sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil. Yang ini tegak diperkecil. Berikutnya, sebuah lensa berjarak fokus 5 cm digunakan sebagai loop. Mata normal menggunakan loop tersebut dengan berakomodasi maksimum. Maka perbesaran angular loop tersebut berapa? Kalau ada kata-kata berakomodasi berarti kemampuan daripada lensa mata untuk mencembung atau memipi. Hasilnya anak-anakku ketemu adalah 6 kali. Yang nomor 19, banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air dan dari 10 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Gimana kalau jenis air? Yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius adalah berapa? Itu anak-anakku, Q sama dengan massa kali kapasitas kalor jenis air dikali dengan perubahan suhu. Hasilnya 2 kali 4200 dikali 50 ketemunya 420.000 Joule. 20. Kapasitas kalor dari 5 kg suatu zat yang mempunyai kalor jenis 2 kalori per gram derajat Celcius adalah, berarti Cm massa kali kapasitas kalor. Masanya 5 kali 2000 ketemu 10.000 kalori. Demikianlah anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan tentang soal yang sudah Bapak bahas dan kalian amati karena mengulang pelajaran di kelas 10 kemarin, waktu kalian di kelas 10, karena ini persiapan untuk USPBK kalian nanti di bulan Maret. Bisa menghubungi di WA Bapak atau ke Bu Ani Rosidia. Nanti akan Bapak sampaikan lewat wali kelas kalian masing-masing. Demikianlah, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.